Perkenalkan, kami dari kelompok 4A yang beranggotakan Putri Esa, Safira Anggita, Ale Akila, dan saya Rizky Nur akan menjelaskan tentang perencanaan pabrik Jelakis. Gambaran umum usaha dari pabrik Jelakis ini yaitu merupakan perusahaan permen jelly yang bergerak di bidang confectionery dengan menciptakan dan memasarkan produk permen jenis jelly dengan kandungan yang baik untuk kesehatan. Produk ini memiliki bentuk dan warna yang menarik sehingga dapat menarik perhatian anak-anak. Inovasi dari permen jelly dengan memanfaatkan ekstrak mars kirsa sebagai sumber serat dan ekstrak albanus semangka sebagai substitusi dari pengganti gelatin. Kemudian kemasan yang digunakan merupakan kemasan komposit berbahan plastik propilen dan aluminium foil yang mampu menahan oksigen, air, dan karbon dioksida yang keluar atau masuk ke dalam kemasan. Selanjutnya, kami melakukan analisis tip untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai faktor-faktor eksternal yang akan berdampak pada perusahaan ini, sehingga untuk kedepannya dapat dikaji dan dianalisis, di mana faktor-faktor eksternal tersebut seperti pada aspek sosial, teknologi, ekonomi, ekologi, dan politik yang telah tertera pada slide di bawah ini. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Target atau segmentasi pasar utama kami adalah anak-anak atau orang yang peduli akan kesehatan, terutama kebutuhan serat di kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, kami akan memasarkan produk ke seluruh Pulau Jawa dan berbagai daerah lainnya melalui online shop. Produk Jelaki sendiri akan mampu bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan lainnya karena permen jelly tinggi serat ini berharga Rp25.000 per kemasan 200 gram. Promosi produk dilakukan dengan menetapkan harga spesial atau pemberian freebies, promosi dengan video dan gambar animasi, penayangan iklan, serta melakukan partnership atau kerjasama dan paid promo. Aspek hukum dan regulasi. Aspek hukum dan regulasi berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana proyek akan dibangun yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku. Nah, suatu perusahaan yang layak perlu memenuhi persyaratan legalitas agar mempermudah hubungan keluar perusahaan, memiliki kekuatan hukum, diakui, serta terikat kebijakan hukum yang berlaku. Aspek hukum dan regulasi ini meliputi surat keterangan domisili perusahaan, surat izin mendirikan bangunan, surat izin usaha industri, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, badan usaha, BPOM-MD, halal, serta surat izin lainnya. Kemudian, aspek teknologi yang digunakan dalam produk Jelakis ini yakni teknologi pemanasan dan juga pendinginan. Nah, pada proses pembuatan permen dengan pemanasan dilakukan pada 2 tahap proses dengan menggunakan mesin pengaduk skala industri yang sudah dilengkapi dengan pemanas yang dapat diatur suhunya. Lalu digunakan juga teknologi pendinginan yang pada proses ini dilakukan selama 24 jam dengan menggunakan suhu 5 derajat Celcius di dalam ruangan pendingin. Nah, selain itu juga produk Jelakis ini menggunakan sistem cold storage untuk menjaga suhu di dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan penyimpanan. Nah, berikut ini merupakan diagram proses dari pembuatan produk Jelakis, di mana pertama-tama dilakukan pencampuran ekstrak, lalu ada pemanasan, penambahan bahan-bahan lainnya, pendinginan, pencetakan, pendinginan pada suhu rendah, lalu didapatkan produk permen jelly Jelakis yang siap dikonsumsi. Selanjutnya adalah penentuan aspek lokasi pabrik. Kami memilih 3 lokasi yang untuk dipertimbangkan, yaitu Jakarta, Bandung, dan Kuningan dengan presentasi faktor penentu lokasi yaitu bahan baku 30%, sumber energi listrik dan air 20%, pasar potensial 20%, transportasi 20%, serta iklim 10%. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, maka kami memutuskan untuk mendirikan lokasi pabrik di Bandung karena memperoleh skor atau perhitungan yang paling besar. Teknis produksi dari permen Jelakis meliputi praproduksi, yaitu survei pasar, studi kelayakan usaha, menentukan formulasi, pemilihan bahan, penyediaan tempat produksi, penyediaan sarana dan prasarana, lalu ada produksi, pembuatan logo dan kemasan, pemilihan bahan baku, pembuatan ekstrak, pencampuran beberapa bahan pendukung dan pencetakan, lalu pengemasan. Dengan kemasan yang digunakan adalah kemasan composite pouch berbahan dasar plastik polietilen dan aluminium foil dengan menggunakan mesin pengemas otomatis. Lalu ada pengendalian mutu dengan melakukan serangkaian uji untuk memberikan jaminan kualitas pada pembeli. Lalu ada publikasi dan pemasaran produk itu melalui poster atau pamflet, video dan gambar animasi yang dapat diiklankan pada games anak-anak, promosi pada buku dan majalah anak-anak, serta penayangan iklan di sosial media. Lalu kami juga akan melakukan evaluasi pada seluruh proses produksi yang kami lakukan.
Kemudian berikut ini merupakan diagram alir dari keseluruhan proses produksi permen jeli jelakis, yang dimana pada pertama-tama ini dilakukan dengan pembuatan ekstrak albedo semangka dan juga ekstrak markisa. Nah, berikut ini juga merupakan diagram sebagai lanjutan dari diagram alir sebelumnya dalam proses pembuatan produk permen jeli, di mana proses ini dilakukan hingga didapatkan permen jeli yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kemudian kami juga membuat neraca massa dari keseluruhan proses pembuatan produk permen jelakis ini. Nah, pertama-tama pada neraca massa pembuatan ekstrak markisa dibutuhkan sebanyak 121,62 kg buah markisa yang selanjutnya akan dilakukan berbagai langkah maupun penambahan bahan lainnya hingga didapatkan ekstrak markisa sebesar 120 kg. Lalu pada neraca massa proses pembuatan ekstrak albedo semangka juga sama, dibutuhkan sebanyak 274 kg semangka dan juga dilakukan berbagai langkah maupun penambahan bahan lainnya hingga dihasilkan ekstrak albedo semangka sebesar 60 kg. Kami juga membuat neraca massa pada proses pembuatan permen jeli jelakis ini setelah dilakukan proses ekstraksi bahan baku sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan neraca massa pada proses pencampuran dan juga pemanasan. Nah, berikut ini merupakan neraca massa proses pencampuran dan pengadukan serta pemanasan adonan permen jeli. Nah, berikut ini merupakan lanjutan neraca massa dari proses pencetakan, pendinginan, hingga pengemasan. Nah, dengan demikian dapat dihasilkan bahwa kapasitas produksi dari permen jeli ini yakni sekitar 546 kg per hari atau sekitar 546.000 gram permen per hari. Berikut ini adalah neraca energi pembuatan permen jelakis. Kapasitas produksi produk akhir yaitu 546 kg per hari. Berikut ini adalah daftar panas spesifik dari bahan-bahan yang digunakan. Pada proses pemanasan ekstrak albedo markisa dan markisa dengan prinsip Q masuk sama dengan Q keluar, diketahui ada Q yang keluar sebesar 16.180,05 dan melalui perhitungan dapat diketahui panas spesifik dari ekstrak albedo dan markisa yaitu 1,691 kJ per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya adalah neraca massa pada proses pencampuran adonan permen jeli. Sebelumnya diketahui Q dari campuran ekstrak dan digunakan pada perhitungan ini sehingga dapat diperoleh Q adonan permen jeli dengan prinsip Q masuk sama dengan Q keluar. Maka Q adonan permen jeli yaitu 15.998,005 dan dapat diketahui juga panas spesifik dari adonan permen jeli yaitu 1,055 kJ per kilogram derajat Celcius. Pada proses pemanasan adonan permen jeli dengan data panas spesifik yang sudah diketahui sebelumnya, maka dapat diketahui Q yang keluar adalah 47.949,75 kJ dan keterangan adonan permen jeli yang hilang yaitu 9,9%. Maka berikut ini adalah rinciannya. Selanjutnya pada proses pendinginan dengan prinsip Q masuk sama dengan Q keluar diperoleh Q keluar yaitu 11.520,6 kJ dengan keterangan negatif karena proses yang berlangsung adalah pendinginan. Selanjutnya adalah utilitas yang meliputi unit penyediaan air, unit penyediaan listrik, dan unit penyediaan solar. Utilitas unit penyediaan air. Air untuk sanitasi mesin dan peralatan dibutuhkan sebesar 10% dari volume tangki keseluruhan yaitu 4.000 liter dengan pembilasan sebanyak 4 kali sehingga dibutuhkan 1.600 liter atau 1,6 meter kubik per hari. Air untuk sanitasi ruangan seperti mengepel 1 meter persegi lantai ruangan yaitu 350 ml air, maka dibutuhkan air sebesar 1.890 liter per hari atau 1,89 meter kubik per hari. Air untuk keperluan karyawan berasal dari PDAM yaitu 2,550 meter kubik per hari atau 2.550 liter dengan rincian sebagai berikut ini. Maka biaya pemakaian air per bulan yaitu Rp2.400.900.
Pada unit penyediaan listrik untuk daya mesin dan peralatan perusahaan ini, berikut merupakan mesin dan alat dengan jumlah dan lama pemakaian yang disesuaikan untuk menunjang kebutuhan produksi. Nah, dengan demikian didapatkan bahwa dibutuhkan listrik sebanyak 516 kWh per hari untuk menunjang daya mesin dan peralatan. Nah, selanjutnya adalah listrik untuk peralatan kantor. Listrik peralatan kantor ini terdiri dari 3 alat, yaitu komputer, printer, serta mesin scan dan fotokopi. Di mana jumlahnya adalah untuk komputer 5, printer 5, serta mesin scan dan fotokopi adalah 1. Dengan daya masing-masingnya adalah 0,4, 0,12, serta 0,4. Nah, untuk mengetahui listrik untuk peralatan kantor, pertama dihitung terlebih dahulu daya dari setiap alat dikalikan dengan jumlahnya. Dan kemudian didapatkan hasilnya, yaitu untuk komputer adalah 2, untuk printer 0,6, serta mesin scan dan fotokopi 0,4. Kemudian dikalikan dengan jumlah pemakaian, yaitu 7 jam, dan didapatkan total daya dari ketiga alat tersebut adalah 3,64. Nah, selanjutnya adalah utilitas dari daya penerangan yang ditentukan berdasarkan foot candle dan jenis lampu yang digunakan. Untuk mengetahui daya penerangan, perlu menghitung lumen, di mana lumen ini didapatkan dari hasil perkalian foot candle dengan luas area. Nah, setelah didapatkan lumen, selanjutnya adalah menghitung jumlah lampu untuk setiap ruangan, di mana pada kelompok kami digunakan lampu LED TL 36 watt serta 16 watt. Nah, tabel berikut ini merupakan hasil tabel dari kebutuhan listrik untuk penerangan. Dapat dilihat untuk penerimaan bahan baku, jumlah lampu yang dibutuhkan adalah 1 dengan lama pemakaiannya adalah 12 jam. Kebutuhan listrik dikalikan jumlah lampu adalah 0,036 sehingga kebutuhan listriknya adalah 0,432 kW atau kilowatt. Nah, begitupun seterusnya sehingga didapatkan dari total kebutuhan listrik untuk daya penerangan adalah 108,96 kilowatt. Nah, kemudian pada unit penyediaan listrik untuk pendinginan ruangan dibutuhkan data berupa luas area, lama pemakaian, dan juga jumlah AC yang disesuaikan dengan kebutuhan ruangan-ruangan tersebut. Nah, sehingga didapatkan bahwa dibutuhkan listrik sebesar 2.176 kWh per hari untuk menunjang kebutuhan pendinginan ruangan. Selanjutnya yaitu ada unit penyediaan solar. Di sini ada keterangannya, pabrik menggunakan generator set dengan power factor 80%. Ada juga keterangan konversi dari kilowatt ke BTU, nilai kepala solar, dan asumsi harga solar per liternya. Kebutuhan daya listrik yang digunakan tiap hari yaitu ada 2.804 kW per jam. Kemudian tenaga generator yang dibutuhkan itu ada 11 juta BTU per jam. Untuk kebutuhan bahan bakar solar itu ada 608 LB per jam. Untuk volume yang dibutuhkan setelah dihitung ada 11,34 feet kubik per jam atau 321 liter per jam. Kemudian diasumsikan selama 1 bulan hanya terjadi pemadaman listrik sebanyak 2 kali yang berlangsung selama 4 jam. Sehingga volume solar yang dibutuhkan yaitu ada 2.569 liter per bulan. Dan selama setahun yaitu ada 30.830 liter per tahun. Sehingga diketahui untuk menghitung biaya bahan bakar solar per tahunnya. Biaya bahan bakar solar per tahun itu ada volume dikali harga solarnya itu 30.830,4 liter dikalikan dengan 12.500 rupiah. Dan dihasilkan yaitu 385.380.000 rupiah. Selanjutnya itu ada aspek manajemen. Pabrik Jalakis ini diketuai oleh direktur utama yang memiliki jabatan tertinggi di perusahaan. Di bawah direktur utama itu ada manajer keuangan dan manajer umum. Di bawah manajer keuangan itu ada divisi finance dan marketing. Di bawah manajer umum itu ada kepala divisi SDM, kepala divisi produksi, kepala divisi pengemasan dan distribusi, serta yang terakhir ada kepala divisi pergudangan. Di bawah kepala divisi tersebut ada bagian masing-masing untuk melaporkan kepada kepala divisinya. Total biaya utilitas per tahun berdasarkan rincian di bawah ini adalah 1.651.944.252 rupiah. Nah, selanjutnya adalah analisis ARC. Tujuannya digunakan untuk mengetahui derajat hubungan kedekatan dari setiap kegiatan yang berguna untuk perencanaan keterkaitan antar setiap stasiun atau departemennya. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah departemen gudang bahan baku, tempat produksi, kemudian tempat pembuangan limbah, tempat pembuangan sampah, toilet, serta lain-lainnya. Nah, untuk setiap analisis itu digunakan kode yaitu AIU.
EOX, yang mana A itu artinya mutlak untuk berdekatan, kemudian E itu sangat penting berdekatan, I itu penting berdekatan, U itu tidak penting berdekatan, kemudian O itu bisa diletakkan di mana saja, dan X itu tidak untuk berdekatan. Nah, bisa dilihat bahwa pada gambar berikut merupakan analisis ARC untuk lantai 1 serta lantai 2. Nah, selanjutnya adalah block plan. Fungsi tujuan dari block plan adalah untuk meminimasi jarak antar fasilitas atau memaksimalkan hubungan kedekatan antar fasilitas. Nah, pada block plan ini nantinya akan terdapat skor dari setiap departemen, di mana pada pabrik Jelakis ini terdapat 12 departemen yang bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada lantai 1 ini terdapat 12 departemen yang dikhususkan untuk produksi. Nah, pada block plan juga dilakukan penginputan data hubungan kedekatan dari analisis ARC yang telah dibuat oleh sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan rancangan layout yang direkomendasikan oleh block plan untuk lantai 1, di mana terdapat dua layout yang posisinya itu berbeda. Nah, sama halnya dengan lantai 1, pada lantai 2 juga dilakukan pembuatan block plan-nya, di mana pada lantai 2 ini hanya terdapat 6 departemen, karena pada lantai 2 ini dikhususkan untuk area kantor. Nah, sama dengan pada block plan 1, di sini juga terdapat skor dari setiap departemennya dan juga hasil dari analisis ARC-nya yang telah diinput pada sebelumnya. Kemudian berikut ini merupakan gambar dari layout rekomendasi 1 dan rekomendasi dari layout 2. Nah, ini merupakan desain 2 dimensi dari layout pabrik Jelakis. Bisa dilihat bahwa untuk lantai pertama ini dikhususkan untuk sebagai tempat produksi, sedangkan untuk di lantai kedua ini dikhususkan untuk ruang staf serta kantor. Nah, untuk ini merupakan desain layout 3 dimensi yang dilihat dari berbagai arah. Untuk aspek kebutuhan dana pabrik Jelakis ini untuk peralatannya itu ada 2.118.124.100 rupiah. Selanjutnya itu untuk bahan-bahan pembuatan giling ini itu ada 6 miliar rupiah. Dan kemudian biaya utilitasnya per tahun itu ada 1.651 juta. Dan untuk aspek kebutuhan dana yang terakhir yaitu biaya karyawan, di sini ada 21 bidang dengan total yaitu sekitar 4 miliar rupiah. Selanjutnya itu ada cash flow dari pabrik Jelakis. Pada tabel ini terdapat inflow atau arus kas masuk dan juga terdapat outflow atau arus kas keluar. Analisis kelayakan usaha pabrik Jelakis. Yang pertama itu ada HPP yang berkisar antara 20 sampai 25 ribu. Kemudian ada harga jual pada tahun 2022 itu 25 ribu dan setiap tahun mengalami kenaikan sebanyak 1.000 rupiah. Selanjutnya ada profit berkisar antara 3.500 sampai 4.000. Kemudian BW per unit dengan rata-rata 500 sampai 550. BP dalam rupiahnya itu ada 12 miliar hingga dengan 14 miliar. Pada analisis kelayakan usaha pabrik Jelakis, ini diketahui bahwa pabrik Jelakis ini layak untuk dijalankan karena memiliki payback period yang di bawah standar UKM. Kemudian NPV, PI, IRR, dan ARR-nya itu di atas rata-rata industrinya, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Nah, manajemen limbah adalah upaya untuk mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah hasil berbagai kegiatan manusia, antara lain adalah kegiatan industri. Pengolahan limbah pada pabrik Jelakis dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu limbah padat serta limbah cair. Nah, untuk limbah padat berasal dari ampas penyaringan markisa halus, ampas penyaringan albedo halus, kemudian limbah kulit semangka, dan limbah kulit markisa. Sedangkan untuk limbah cair ini berasal dari toilet, air dari pencucian alat, serta air dari pencucian bahan. Nah, pada limbah padat digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair itu melalui proses fermentasi serta penambahan bioaktivator. Sedangkan untuk pembuatan pakan ternak kambing, limbah ini dilakukan dengan cara pengeringan, di mana penggunaan tepung kulit buah markisa dalam pakan komplit menghasilkan PBBH pada kambing yang tinggi, yaitu sekitar 80-100 gram untuk mensubstitusi rumput atau sumber serat lain. Nah, untuk pengolahan limbah cair ini menggunakan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, di mana berdasarkan peraturan Menteri, baku mutu air limbah bagi usaha pengolahan buah-buahan atau sayuran ini memiliki pH sekitar 6-9, total suspend solid atau TTS maksimal 100 mg per L, BOD-nya maksimal 75 mg per liter, dan COD-nya maksimal 100 mg per liter. Kemudian yang terakhir ada manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
Pada tabel ini dijelaskan tentang identifikasi bahaya pada pabrik jelakis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.